Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 6 Filsafat Pendidikan, kelas 2A Prodi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kelompok ini beranggotakan Eka Listia Novianti, Naflah Aulia Caningtyas, dan Syifa Maura Yulia. Video ini akan membahas paham filsafat pendidikan, progresivisme, esensialisme, perennialisme, dan rekonstruksionisme. Oke, yang pertama untuk pengertian aliran-aliran paham filsafat pendidikan akan dijelaskan oleh Naflah, dan yang kedua untuk uraian materi dan pembahasan aliran-aliran paham filsafat pendidikan akan dijelaskan oleh Syifa. Lalu yang ketiga untuk hubungan antara aliran-aliran paham filsafat pendidikan dengan matematika, lalu rekomendasi, contoh soal dan pembahasan, serta kesimpulan akan dijelaskan oleh Eka. Aliran progresivisme. Progresivisme berasal dari kata progres. Menurut KBBI, progres merupakan kemajuan. Pada hakikatnya, manusia tidak hanya bisa diam di satu titik. Mereka selalu menginginkan perubahan-perubahan ke arah kemajuan atau ke arah yang lebih baik. Sehingga, aliran progresivisme merupakan suatu aliran dalam filsafat pendidikan yang mengacu pada perubahan cepat menuju ke arah yang lebih baik. Aliran esensialisme. Esensialisme terdiri dari dua kata, yakni esensi, yang berarti hakikat, inti, dasar, dan esensial yang artinya sangat memiliki prinsip, sangat berpengaruh. Esensialisme menurut KBBI artinya mendasar. Sedangkan menurut Wikipedia, esensialisme artinya suatu entitas memiliki karakteristik yang melekat yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga aliran esensialisme sendiri merupakan aliran pendidikan yang tradisional dan memandang nilai-nilai pendidikan yang melekat, jelas, serta tahan lama. Aliran perennialisme. Aliran perennialisme sendiri merupakan aliran yang terjadi pada masa-masa lampau. Aliran ini mirip dengan aliran pragmatisme. Dalam dunia pendidikan, aliran perennialisme ini diartikan sebagai suatu proses pengembalian pembelajaran pada masa lampau, agar peserta didik dapat menerapkannya pada masa sekarang. Aliran rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme berasal dari kata re yang artinya kembali, dan konstruk yang artinya menyusun. Sehingga aliran rekonstruksionisme merupakan aliran yang merombak susunan pembelajaran masa lampau menjadi tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Baik, selanjutnya uraian materi. Yang pertama, aliran progresivisme. Aliran progresivisme ini mulai dan ada didirikan pada tahun 1918. Pencetusnya yang populer ialah John Dewey. Aliran ini muncul dan berkembang pada permulaan abad 20 di Amerika Serikat. Aliran progresivisme sangat berpengaruh pada awal abad ke-20 hingga saat ini. Perubahan ini terasa di seluruh dunia, apalagi di Amerika Serikat. Aliran ini dihubungkan dengan pandangan hidup liberal, yaitu pandangan hidup yang bersifat fleksibel, tidak kaku, tidak menolak perubahan, tidak terikat oleh suatu doktrin tertentu. Curious, ingin menyelidiki dan mengetahui, toleran dan open-minded, berhati terbuka. Aliran progresivisme bermuara pada aliran pragmatisme, sebab aliran progresivisme dipengaruhi oleh ide-ide dari aliran pragmatisme yang telah memberikan konsep dasar dengan asas utama, di mana manusia dapat bertahan hidup menghadapi segala macam tantangan hidup. Progresivisme juga disebut instrumentalisme dan eksperimentalisme. Disebut instrumentalisme karena kemampuan inteligensi manusia merupakan alat untuk hidup, untuk kesejahteraan, serta untuk mengembangkan kepribadian dalam diri manusia.
Disebut eksperimentalisme karena aliran ini beranggapan bahwa perlu dilakukan eksperimen guna menguji kebenaran suatu teori. Kurikulum aliran ini menurut Crow dan Crow rencana pelajaran berisi rancangan pengajaran yang isinya sejumlah mata pelajaran yang disusun secara sistematis dengan syarat menyelesaikan program pendidikan tertentu. Sedangkan menurut Abuloh, kurikulum merupakan rencana belajar peserta didik. Adapun kelebihan aliran progresivisme ialah peserta didik diberikan kebebasan baik secara fisik maupun cara berpikir untuk mengembangkan minat, bakat, serta kemampuan dalam dirinya tanpa terganggu ataupun terhambat oleh orang lain. Aliran ini menentang keras sistem pendidikan yang bersifat otoriter. Selain itu, siswa juga dapat secara bebas mengemukakan pendapatnya. Selain kelebihan, ada pula kekurangan dari aliran progresivisme ini, yakni peserta didik menolak mendengarkan guru sebab terlalu hanyut dalam aktivitasnya sendiri, serta peserta didik menjadi lebih mementingkan dirinya sendiri, tidak mau berkorban untuk orang lain. Yang kedua, aliran esensialisme. Tokoh pada aliran ini salah satunya ialah Desiderius Erasmus, seorang humanis Belanda yang hidup pada akhir abad ke-15. Berikut gambar dari pencetus aliran esensialisme. Pendidikan pada aliran esensialisme didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang sudah ada sejak awal kebudayaan manusia. Aliran ini terfokus pada nilai-nilai kultural, historis kepada peserta didik melalui pendidikan serta sifatnya yang tahan lama. Pada aliran ini, jenis guru yang dibutuhkan ialah yang dewasa pemikirannya, sebab dalam pendidikan, guru merupakan center for excellence, di mana seorang guru dituntut menguasai bidang studi serta sebagai sosok teladan bagi peserta didik. Kurikulum pada aliran ini ialah pada sekolah dasar terdiri dari keterampilan pengenalan huruf. Pada sekolah menengah terdiri dari pelajaran sejarah, matematika, sains, serta sastra dan bahasa. Kelebihan aliran ini ialah peserta didik berpijak pada nilai-nilai yang jelas, stabil, serta tahan lama, sedangkan kekurangannya ialah peran guru terlalu dominan. Yang ketiga, aliran perennialisme. Tokoh aliran perennialisme salah satunya ialah Robert Maynard Hutchins. Menurutnya, pendidikan harus bersifat universal, yaitu menerapkan kurikulum di sekolah. Aliran ini juga sangat dipengaruhi oleh tokoh-tokoh seperti Plato, Aristoteles, dan Thomas Aquinas. Berikut adalah gambar pencetus aliran perennialisme. Aliran perennialisme ini melihat bahwa kehidupan zaman modern telah menimbulkan banyak krisis bagi segala aspek kehidupan manusia. Sebagai solusi, aliran ini memberikan jalan keluar berupa kembali kepada kebudayaan masa lampau. Menurut aliran perennialisme, ilmu pengetahuan merupakan filsafat yang tertinggi, sebab dengan ilmu pengetahuan seorang dapat berpikir induktif. Kelebihan aliran ini ialah penerapan pembelajaran masa lampau di masa sekarang. Kekurangannya ialah kurang menerima adanya perubahan karena pembelajaran masa lampau dinilai sangat ideal jika dibandingkan dengan pembelajaran masa sekarang. Selanjutnya yang keempat yaitu aliran rekonstruksionisme. Tokoh dari aliran ini salah satunya ialah George Coons, seorang kritikus asal Amerika. Berikut gambar pencetus aliran rekonstruksionisme. Aliran rekonstruksionisme seringkali diartikan sebagai pengembangan dari filsafat pendidikan progresivisme, yaitu sebagai rekonstruksi sosial. Aliran rekonstruksionisme menganggap bahwa aliran progresivisme belum cukup untuk memperbaiki masyarakat. Aliran progresivisme hanya memperhatikan masyarakat pada saat awal didirikannya saja, tanpa mempertimbangkan ke depannya. Padahal kian hari teknologi semakin berkembang, sehingga diperlukan rekonstruksi masyarakat guna menciptakan tatanan dunia yang baru. Aliran ini beranggapan bahwa peserta didik harus mampu beradaptasi dengan perkembangan masyarakat akibat pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Tujuan pendidikan dari aliran ini ialah agar peserta didik memiliki kesadaran mengenai problematika sosial, politik, ekonomi yang dialami oleh manusia secara global. Peserta didik harus dibekali pengetahuan serta kemampuan guna menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Kurikulumnya ialah mengenai disiplin ilmu-ilmu sosial serta metode ilmiah. Kelebihan aliran rekonstruksionisme ialah guru bukan satu-satunya sumber belajar siswa. Pembelajaran lebih aktif serta kreatif. Kekurangan aliran ini ialah kemauan belajar peserta didik rendah. Oke, saya akan membahas mengenai hubungan aliran paham filsafat pendidikan dengan matematika. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, apa sih hubungan antara keduanya? Nah, dengan adanya keempat aliran filsafat pendidikan tersebut, diharap ilmu matematika akan mengalami perkembangan dengan perpaduan tata susunan pembelajaran masa lampau serta masa sekarang atau yang biasa kita kenal sebagai masa modern, mengantarkan ilmu matematika menjadi berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Lalu di poin pertama ada aliran progresivisme. Hubungan aliran progresivisme dengan matematika ialah peserta didik memiliki kebebasan untuk mengembangkan kemampuan matematikanya tanpa terikat oleh suatu apapun. Sebab aliran ini dihubungkan dengan pandangan hidup liberal, yakni kebebasan. Jadi setiap individu bebas untuk mempelajari matematika tanpa takut dan tanpa terikat oleh suatu apapun. Lalu yang kedua ada aliran esensialisme, yakni hubungan aliran esensialisme dengan matematika ialah peserta didik dibekali pembelajaran matematika yang jelas, stabil, serta tahan lama. Jadi apa yang dipelajari hari ini berguna juga untuk di masa depan. Jadi tidak ada masa kadaluarsanya karena sifatnya tahan lama. Lalu yang ketiga ada aliran perennialisme. Hubungan aliran perennialisme dengan matematika ialah peserta didik dapat mempelajari serta memahami pembelajaran matematika dari masa lampau di masa sekarang. Jadi pembelajaran yang ada di masa lampau bisa dipelajari hari ini, bisa dipelajari sekarang juga. Ya, sumbernya kita dapat melihat dari Google, dari media sosial mungkin, atau YouTube. Lalu poin selanjutnya ada aliran rekonstruksionisme. Hubungan aliran rekonstruksionisme dengan matematika ialah peserta didik dapat mempelajari matematika menggunakan tata susunan pembelajaran di masa sekarang modern. Peserta didik dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan serta teknologi di masa sekarang untuk mempelajari matematika. Misalnya saja dengan bantuan aplikasi-aplikasi matematika yang ada di ponsel Android. Contohnya saja seperti GeoGebra untuk membantu menyelesaikan persoalan dalam mata kuliah geolitik analitik. Lalu masih banyak lagi. Oke, sampailah kita kepada penutup ya. Di penutup ini akan ada rekomendasi, contoh soal dan pembahasan serta ada kesimpulan. Untuk rekomendasi di poin pertama, dalam mempelajari serta memahami matematika, peserta didik sebaiknya tetap ingat kepada aturan. Meskipun pada aliran progresivisme dibebaskan mempelajari sesuatu tanpa terikat apapun, sebaiknya jangan melakukan hal yang merugikan orang lain. Lalu yang poin kedua, pada aliran rekonstruksionisme cenderung menggunakan tata susunan pembelajaran modern yang disertai ilmu pengetahuan dan teknologi di masa sekarang. Perlu adanya pengawasan orang dewasa dalam menggunakan teknologi agar peserta didik tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif serta merugikan. Jadi pengawasan orang tua atau wali tetap diperlukan. Untuk contoh soal dan pembahasan, ada satu contoh soal yaitu mengapa dalam mempelajari matematika kita harus memahami aliran-aliran filsafat pendidikan. Oke, jawabannya ialah
karena agar kita dapat menemukan solusi mengenai masalah-masalah matematika yang belum ataupun tidak terjawab sebelumnya dengan memahami filsafat pendidikan serta aliran-alirannya. Kita akan lebih memahami pendidikan serta banyak hikmah pembelajaran yang dapat kita petik. Oke, kesimpulannya dapat disimpulkan bahwa aliran progresivisme mengkehendaki pendidikan yang progresif atau maju. Hal tersebut dimaksudkan agar manusia mengalami kemajuan. Aliran esensialisme sendiri merupakan aliran pendidikan yang tradisional dan memandang nilai-nilai pendidikan yang melekat, jelas, serta tahan lama. Aliran perennialisme ini diartikan sebagai suatu proses pengembalian pembelajaran pada masa lampau agar peserta didik dapat menerapkannya pada masa sekarang. Aliran rekonstruksionisme merupakan aliran yang merombak susunan pembelajaran masa lampau menjadi tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Dengan perpaduan tata susunan pembelajaran masa lampau serta masa sekarang atau masa modern mengantarkan ilmu matematika menjadi berkembang ke arah yang lebih baik lagi. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga memberikan manfaat kepada kalian yang mendengarkan dan yang memperhatikan. Oke, terima kasih kepada semuanya dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.